Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Dengan kekayaan sumber daya lautnya, perekonomian di sektor kelautan seperti ikan dan nelayannya terus berdiri kuat, tak gentar. Bahkan di kala krisis pandemi global, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyadari akan pentingnya keberlanjutan membalas budi pengabdian laut yang selama ini terus memberi dan memberi. Berbekal kesadaran ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun membangun pengelolaan sumber daya laut yang lebih terukur dan efisien. Blue Economy menjadi dasar dari agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga laut secara berkelanjutan hingga masa yang akan datang. Optimisme penerapan prinsip Blue Economy yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi adalah landasan utama dalam prioritas ini. Nama saya Muhammad Saini Hanafi. Saya adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Blue Economy ini sebenarnya awalnya itu dilontarkan atau teorinya itu adalah oleh Gunther Pauli, di mana Blue Economy itu menerapkan prinsip zero waste. Jadi tidak ada sampah atau tidak ada yang terbuang dalam proses produksi. Blue Economy yang berkaitan dengan laut itu yang utama adalah kesehatan laut, di mana kesehatan laut ini bukan hanya semata-mata zero waste, tapi juga bagaimana kita melakukan pemberdayaan laut atau pemanfaatan laut itu secara sustainable, jadi berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Ya, kesehatan laut menjadi faktor utama dalam hal eksploitasi terhadap laut ini. Jadi laut ini adalah harus kita manfaatkan dengan mempertimbangkan dua aspek tadi, aspek ekonomi dan ekologi, dan dua-duanya harus berjalan seimbang. Kalau kita terlalu condong kepada ekologi, maka manfaat ekonominya juga berkurang. Begitu juga kalau kita hanya mementingkan ekonomi, ekologinya rusak, lama-lama ekonominya pun juga akan berkurang juga. Sehingga dua-duanya berkesinambungan. Bagaimana kita manfaatkan sumber daya laut itu memberikan dampak ekonomi yang bagus, tapi tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekologi yang ada di laut itu. Secara objektif kita punya program itu tentu yang pertama adalah penangkapan terukur, yang kedua adalah penerapan PNBP, kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan nelayan, yang keempat adalah pembangunan pelabuhan, kemudian yang kelima adalah penguatan tusi tentu di Dirjen Perikanan Tangkap. Di penangkapan terukur ini kita berharap ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah kita mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya itu sendiri dan lingkungannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua esensinya adalah pemerataan ekonomi. Sedangkan alat tangkap dan kapal itu menjadi instrumen pengendali. Tetapi pengendali utamanya itu adalah tetap kepada jumlah ikan yang ditangkap. Nah, jumlah ikan yang ditangkap idealnya adalah selain jumlah juga jenis. Ya. Jadi jumlahnya berapa, jenisnya berapa, ditangkapnya di mana, nah itulah yang kita kendalikan. Sehingga kesehatan laut itu bisa dikontrol. Dan juga dengan output control ini kita juga bisa memperbaiki data-data pendaratan yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan. Nah, ini adalah esensi dari penangkapan terukur ini. Penangkapan terukur yang dimaksud dalam kebijakan ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona kuota, zona non-kuota, dan zona terbatas. Zona kuota terdiri dari 7 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Termasuk di dalamnya Laut Natuna Utara WPP 711, Samudra Pasifik WPP 717, dan Samudra Hindia WPP 572 dan 573.
Siapapun bisa diberikan kuota untuk menangkap ikan di zona ini, mulai dari nelayan hingga korporasi. Kuota yang tersisa juga bisa diberikan kepada investor lokal atau penanaman modal asing dari badan usaha yang terdaftar di Indonesia. Zona non-kuota terdiri dari 3 WPP, yaitu di area Selat Malaka WPP 571, Laut Jawa WPP 712, dan Laut Sulawesi WPP 713 yang ditujukan untuk nelayan lokal. Terakhir adalah zona terbatas, yaitu Laut Banda di WPP 714. Area ini disebut sebagai zona terbatas karena area ini merupakan daerah spawning and nursery ground atau area pemijahan ikan. Area ini dilindungi dari aktivitas penangkapan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di Indonesia. Sehingga kita harus hati-hati betul kalau di daerah ini rusak, maka bukan hanya di sini yang rusak, tapi seluruh wilayah yang potensi utama ikan pelagis dia juga akan rusak. Makanya kita batasi. Nah, penangkapan terbatas ini hanya diberikan kepada nelayan-nelayan yang ada di sekitar situ. Jadi karena di sana sudah banyak nelayan yang berkembang, maka kita tidak bisa hapuskan walaupun itu daerah-daerah terbatas. Nah, terbatas di mana? Ukuran kapal kita batasi, maksimal hanya sampai 30 JT. Daerah penangkapannya pun kita batasi, dia tidak boleh ke tengah karena dia akan merusak spawning ground dari ikan-ikan pelagis tadi. Jadi itu yang seperti batas. Tapi nelayan-nelayan lokal yang ber-KTP di sana tetap kita akomodir. Nah, kita kan sekarang ini sudah mempunyai kajian dari Komnas Diskan ya. Komnas Diskan yang menentukan kira-kira berapa potensi ikan. Dari potensi ikan itu diturunkan menjadi potensi atau jumlah tangkapan yang boleh ditangkap. Nah, secara teoritis ya, kalau kita konsisten dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, kita eksploitasi dalam setiap tahun jumlahnya segitu, maka sustainability dari sumber daya ikan yang kita miliki akan berlanjut. Oleh karenanya kita kelola sumber daya ikan ini dengan dua cara. Yang pertama adalah kuota yang diperbolehkan itu tidak boleh melebihi. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Jadi alat tangkap juga harus dikontrol. Kalau dia tidak ramah lingkungan atau dia destructive fishing, itu tidak boleh. Misalnya penggunaan bom, ya, penggunaan alat yang merusak terumbu karang dan sebagainya. Ini yang harus kita jaga. Dalam menjalankan kebijakan perikanan tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan seluruh lembaga dan instansi yang dinaunginya, serta bersinergi dengan para nelayan dan pelaku usaha kelautan di Indonesia. Nama saya Teja Arif Wibawa, Kepala Balai Riset dan Observasi Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78 Tahun 2020, tugas PRL adalah melaksanakan riset dan observasi sumber daya laut, sedangkan salah satu fungsinya adalah pelaksanaan riset dan observasi sumber daya laut di bidang fisika, kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut. Sebenarnya kita sudah mengembangkan ke arah situ pelan-pelan. Jadi untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi, saya ambil contoh yang perikanan tangkap saja. Untuk tuna, katakanlah seperti itu. Tuna itu kan terkenal dengan highly migratory species. Dia akan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain untuk alasan tadi memijah, untuk menghindari predator, untuk mencari makanan dan sebagainya. Ketika dia melakukan proses migrasi untuk memijah, ini kan harus dijaga ini tuna yang akan memijah ini tidak boleh terkena oleh aktivitas penangkapan ikan seperti itu. Jika dia terkena penangkapan ikan, karena akan terganggu dia
nggak jadi memijah. Makanya jika itu tidak dilindungi, daerah-daerah tersebut akan sangat mengganggu dinamika stok di satu perairan. Nama saya Dwi Agus Siswa Putra, Ketua 2 Asosiasi Tuna Longline Indonesia. Jadi gini, anggota ATLI itu ada 11 perusahaan dengan 238 kapal tuna longline dan 17 unit pengolahan ikan. Artinya pengolahan dari hulu dan hilir itu semua ada di anggota kami. Pengelolaan asosiasi ya, asosiasi hanya sebagai semacam legislasi daripada anggota ke pemerintah atau kemana yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional daripada anggotanya. Artinya yang tidak menyimpang ataupun mengikuti semua aturan yang ada di Indonesia ini, sehingga kita bisa tetap eksis operasi di tuna longline. Nah, kami sendiri di tuna longline itu sepertinya sudah menjalankan. Artinya bagaimana tingkatan penangkapan yang sustainable-nya kita harus jaga, bagaimana kita trust daripada kita punya hasil tangkapan, nah itu juga mempengaruhi daripada pasar kita, di tradingnya kita. Itu saya rasa tidak terlalu masalah lah dengan masalah blue economy ataupun dengan pola lain yang akan diterapkan oleh KKP. PNBP ini dari sumber daya ikan, ini ada dua cara penarikan. Yang pertama adalah praproduksi, kemudian yang kedua adalah pasca produksi. Nah, yang praproduksi ini selama ini kita kaitkan dengan perizinan. Nah, kemudian ini ada ketidakadilan. Kenapa? Karena penarikan PNBP praproduksi ini semuanya itu menggunakan ramalan, menggunakan perkiraan. Nah, sehingga bagi mereka yang harganya di bawah rata-rata, kemudian ditarik dengan harga rata-rata, itu menimbulkan ketidakadilan. Nah, oleh karenanya dari sini kita beralih, ya. Jadi insya Allah sejak 2022 kita asa bertahap akan kita lakukan uji coba untuk penerapan pasca produksi. Di mana kalau pasca produksi ini tidak tergantung lagi kepada ukuran kapal, tidak tergantung lagi kepada produktivitas, tidak tergantung lagi kepada alat tangkap. Berapapun ikan yang didaratkan, jumlahnya segitu ya sudah dihitung saja. Jadi tidak ada lagi bias. Ya, jadi bisa saja dalam satu hari itu harga bisa berubah. Nah, kalau pasca produksi nanti dia bayar uang muka, tetapi secara fix akan dihitung pada saat pendaratan. Kalau kami di ATLI praproduksi kan memang itu sudah penghutang PNBP praproduksi kan sudah berlangsung dari dulu. Dari awal kita bermain di perikanan ini, perikanan tangkap sudah memang praproduksi semua. Nah, kalaupun ada nanti peraturan yang wajib dengan pasca produksi, itu lebih enak. Bagi kami lebih relevan lah, lebih jujur. Berapa kami tangkap, segitu kami dikenakan. Nah, kalau praproduksi kan enggak. Kita bayar dulu, mau ada hasil, enggak ada hasil, kan kerugian pasti ada sama kita, kan gitu. Nah, kalau pasca produksi ini kita lebih, kalaupun sekarang diterapkan pasca produksi oleh pemerintah, ayo. Kalau pasca produksi kita lebih untung lah kayaknya. Nggak pusing-pusing kita mau bayar CP-nya dulu untuk nangkap yang ratusan juta itu. Jadi lebih fleksibel. Nama saya Ikedut Semojaya. Saya adalah nelayan perahu seleret yang ada di Pengambangan, Negara Bali. Jadi kami nelayan selama pandemi, selama 2 tahun yang kita rasakan di sini, memang di sini nelayan tidak merasa terdampak. Karena kami diberikan kebijaksanaan dalam
proses pencari ikan, melaut, sehingga pekerja-pekerja di sini dengan adanya potensi ikan yang banyak di Selat Bali ini, kami diberikan kesempatan untuk menangkap ikan. Sehingga kami selaku nelayan, ekonominya berdampak positif. Jadi kami selaku nelayan di sini sudah memenuhi kewajiban. Satu diantaranya adalah PNBP. Tambat labuh kami sudah ikuti. Nelayan di sini semua mengikuti aturan pemerintah. Jadi apa yang dikenakan di sini seperti retribusi daerah, kita sudah ikuti pembayarannya, PPh final dari ikan yang kita timbang setiap harinya itu kita sudah mengikuti pembayarannya. Terkait dengan pasca produksi yang diwacanakan dari pihak pemerintah, kami sangat menyambut antusias ke depannya. Jadi kita merasa fair istilahnya itu supaya jelas ya. Jadi kami selaku nelayan juga meminta kejelasannya komponen-komponen apa aja yang harus kita bayar sehingga nanti kita selaku nelayan tidak tumpang tindih pembayarannya. Ada gini, ada gitu. Jadi jelas kita bayarnya di mana. Ada billing yang bisa keluar dari PNBP itu kita ikuti. Ya. Pasca produksi itu lebih fair menurut saya karena apa yang kita hasilkan dari tengah, kita tangkap dari tengah, kita lelang di sini sehingga itu yang kita bayar nantinya. Sehingga kita merasa puas lah. Nah, PNBP ini untuk apa? PNBP ini tidak lain adalah pada prioritas berikutnya, itu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tapi dengan meningkatnya PNBP ini nanti anggaran kita juga akan meningkat sehingga kita bisa membuat pemberdayaan nelayan. Berbarengan dengan penangkapan terukur tadi, kita juga akan melakukan perbaikan terhadap kampung nelayan. Nah, untuk tahun 2022, insya Allah kita targetkan 120 kampung nelayan di area yang penangkapan terukur tadi. Nah, 120 kampung nelayan ini bukan hanya fisiknya yang kita bangun, tapi juga termasuk juga pemberdayaan nelayannya. Modalnya, kemudian manajemen usahanya, kampungnya, kemudian teknologinya, sampai kepada pemasaran, itu akan kita lakukan perbaikan terhadap kampung nelayan. Sehingga nelayan-nelayan yang lokal tadi itu ada dua alternatifnya. Bisa dia melakukan ingin bekerja kepada kapal yang besar dengan gaji tetap, itu kita akan lakukan pelatihan. Tapi bagi teman-teman nelayan yang memang dia akan tetap berusaha sendiri, maka kita akan lakukan pemberdayaan dari segala aspek tadi. Saya rasa sebenarnya sangat bermanfaat karena ADLI sendiri untuk menjamin hasil tangkapan itu dengan kesadaran kita membuat satu FIP, Fishery Improvement Program. Artinya dengan rasa kesadaran kita memperbaiki diri sehingga dari operasional hulu sampai hilir itu jelas semuanya. Nah, ini mungkin yang disambut sama pemerintah dengan pola terukur. Jadi kami pun dengan pola terukur yang akan disampaikan sama pemerintah tidak terlalu bermasalah karena kami sendiri sudah membuat seperti itu. Jadi kalau di FIP itu dari kapal, dari cara penanganan ikan di atas kapal, ABK kapal kita semua sertifikasikan semua dengan kelengkapan yang jelas. Hasil tangkapan pun kita jelas. Kita laporkan juga kita lapor melalui e-logbook. Jadi semuanya tercatat dengan jelas. Masuk pun ke pengolahan, begitu juga. Kita mengikuti semua aturan dari SKP-nya harus level A atau level B untuk bisa kita ekspor. Sesuai dengan tugas fungsi PROL, jadi kami terus mengembangkan informasi daerah potensial penangkapan ikan melalui analisis dari citra satelit oceanografi dan pemodelan. Kemudian hasilnya kita sampaikan ke masyarakat, kita diseminasikan ke masyarakat melalui aplikasi-aplikasi. Ada yang berbasis Android, ada yang berbasis web-based system. Yang Android, masyarakat bisa mengakses melalui Play Store aplikasi namanya Laut Nusantara. Jadi masyarakat bisa
secara gratis, menginstal itu di HP Android-nya, kemudian memanfaatkan informasi yang disampaikan melalui aplikasi tersebut. Sedangkan untuk aplikasi web base, kita telah mengembangkan sistem prediksi kelautan. Fiturnya selain daerah potensial penangkapan ikan, juga ada informasi-informasi data-data dinamika oceanografi yang digunakan untuk memperkirakan daerah penangkapan ikan tersebut. Misalnya data-data sebaran suhu permukaan laut, sebaran konsentrasi klorofil, kemudian dari pemodelan ada sebaran temperatur di permukaan laut sampai ke temperatur di kedalaman tertentu atau subsurface temperatur, kemudian salinitas. Lebih tepatnya kita memperkirakan daerah yang potensial, makanya kita namakan daerah potensial. Jadi daerah yang mempunyai probabilitas ikan akan berada di situ. Ya, jadi karena kami selaku nelayan di sini banyak, jadi dari pihak KKP berdasarkan hasil pertemuan kami dengan pihak BROL, KKP juga kami membentuklah istilahnya itu grup WhatsApp, namanya Nelayan Cerdas. Di sana di grup WhatsApp Cerdas itu kami sharing dengan nelayan-nelayan lain dengan hasil tangkapan mereka, potensi ikannya di mana, sehingga kami mempermudah. Jadi istilahnya itu kalau ikannya kena di sana, mencocokkan dengan aplikasi tersebut, sehingga kami bareng-bareng ke sana untuk berburu menangkap ikan seperti itu. Kemudian kita juga ada central service, jadi ketika ada nelayan yang ingin berkonsultasi ke kita daerah mana, mungkin agak kesulitan juga membaca peta, misalnya menjelaskan peta ke arah mana sebaiknya, itu kita membuka layanan tersebut di kantor. Nah, kalau saya selaku nelayan sangat berterima kasih sekali kalau sampai nanti nelayan-nelayan kami di sini diberikan pelatihan-pelatihan ataupun bantuan-bantuan, sangat berterima kasih sekali. Jadi berharap nelayan-nelayan di sini nanti ke depannya supaya lebih meningkatkan hasil produksi berdasarkan hasil-hasil pelatihan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, terutama dari KKP dan lain-lainnya. Pelabuhan kita ini sudah 5 tahun ini tidak pernah ada biaya pemeliharaan. Sehingga sekarang ini hampir semuanya rusak, ya, atau tidak sempurna. Ada yang dangkal, ada yang breakwaternya rusak, gelombang masuk sehingga kapal-kapal nggak bisa bersandar dan sebagainya. Belum lagi bicara tentang kebersihan dari pelabuhan itu. Nelayan di sini sudah bertahun-tahun melakukan kegiatan penangkapan. Kalau dulu ini belum seperti ini pelabuhannya. Jadi kita kesana kemari. Jadi keamanan daripada perahu-perahu kami jadi tidak aman. Kendalanya karena di sini sudah lama sekali pembangunannya ini. Ada di sini seperti contohnya jembatan-jembatan ini kan fungsinya untuk mengangkut logistik. Seperti es, seperti mesin-mesin yang tiap bulan kita turun naikkan. Ini jembatan ini sudah rapuh, di bawahnya itu sudah hampir hancur. Jadi kami was-was. Mudah-mudahan dari pihak terkait, terutama dari pihak pemerintah, bisa membantu nelayan di sini. Jangan sampai ada korban, apalagi ambruknya jembatan ini. Dan yang lain-lainnya kira-kira menyesuaikan nanti. Mudah-mudahan bisa diatasi. Nah, makanya mulai tahun 2022 ini saya akan coba untuk menata kembali pelabuhan-pelabuhan ini. Kita ingin tunjukkan bahwa pelabuhan perikanan kita ini juga bisa bersih. Nah, ini tugas saya beberapa tahun ke depan ini untuk membenahi supaya pelabuhan itu menjadi pelabuhan yang sehat, bersih, indah. Nah, ini sudah kita mulai lakukan penataan. Dalam merumuskan arah kebijakan dan fokus pembangunan yang tangguh dan adaptif,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap perlu mengkaji ulang dan menjadikan tugas dan fungsinya kepada publik dengan sasaran yang tepat. Dengan demikian, penguatan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan juga dijadikan objektif dalam penyusunan prioritas perikanan tangkap. Kita ini dari JPT ya, kan kalau misalkan secara nasional itu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira ini adalah merupakan turunan dari Pancasila kita. Ya. Kemudian dari situ diturunkan lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan karena stakeholdernya adalah yang utama adalah nelayan dan pelaku usaha, maka kita harus meningkatkan kesejahteraan mereka. Khusus untuk perikanan tangkap itu adalah nelayan. Inilah yang harus disejahterakan. DJPT itu adalah bagaimana cara meningkatkan produksi ikan dengan kualitas yang baik. Sehingga kalau kualitasnya baik, jumlahnya meningkat, kualitasnya baik, tentu akan mendapatkan harga yang baik. Nah, dibarengi dengan peningkatan efisiensi. Nah, oleh karenanya di dalam kita melakukan program ini, kita akan bertumpu kepada dua ini. Efisiensi ini kita lakukan bagaimana supaya dalam melakukan usaha perikanan tangkap itu lebih efisien. Contoh, Pak Menteri sekarang ini sudah membuat program bukan lagi memburu ikan, ya, tapi harus menangkap ikan. Artinya apa? Dari darat itu mereka sudah harus tahu di mana kira-kira gerombolan-gerombolan ikan atau populasi ikan yang banyak. Sehingga nelayan tinggal datang ke sana melakukan penangkapan, bukan lagi mencari. Blue Economy sebagai basis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bakti kami sebagai tanda terima kasih kepada laut yang selalu memberi. Di mana prinsip efisiensi yang kami terapkan dan bukan eksploitasi, penangkapan dan pengembangan ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta nilai ekonomi yang juga seimbang dengan ekologi. Karena kami percaya bahwa sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan akan membawa Indonesia menuju kesejahteraan. Jadi gini, kalau pola terukur dengan landasan blue economy itu memang wajib lah. Seluruh negara manapun yang punya pantai, yang punya laut, mereka wajib melaksanakan itu. Karena sustainability ini memang wajib. Kalau enggak, kita akan mendapat tekanan dari negara lain. Itu wajib. Jangan hanya kita mengacu pada pendapatan ekonomi, PNBP naik, tapi kita punya ini habis. Nah, kita punya sumber daya ini habis. Kami BROL mendukung adanya kebijakan Blue Economy yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi, sehingga keberlangsungan ekonomi setempat tetap berjalan dan kelestarian sumber daya laut tetap terjaga. Tugas utama saya memimpin DJPT ini meyakinkan mereka dan merasakan bagi mereka bahwa manfaat dari penangkapan terukur akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap mereka semua. Kami selaku nelayan sangat berterima kasih sekali karena ada kaitannya dengan pihak KKP yang membina kami, sehingga kami sekarang bukan lagi mencari ikan, tapi menangkap ikan sesuai dengan moto ini. Jadi itu terima kasih sekali dari pihak BROL dan KKP telah memberikan nelayan di sini aplikasi yang memudahkan nelayan itu untuk menangkap ikan.